Halo, selamat datang kembali di YouTube channel Yonas Agung Prayoga. Teman-teman ngelihat chart saat ini, ya. Saat ini kita sedang melihat chart BTC IDR. Ya, BTC IDR terjadi penurunan yang sangat curam dan penurunan yang sangat tajam di sini. Beberapa hari yang lalu, ya. Dan itu sangat mengerikan bagi teman-teman yang mungkin baru masuk Bitcoin pada harga yang sangat mahal waktu itu 900 juta. Ya, di harga ini ternyata turun sampai sini kembali ke 490 juta alias 500 juta sekarang. Bingung kan? Waduh, tenang teman-temanku yang baru, teman-teman trading yang baru tentang BTC dan kalian kaget dengan hal yang terjadi. Aku mendapat sebuah keunikan yang ada di pergerakan BTC kali ini. Mengulang atau mengulas lagi seperti tahun 2018 yang lalu. Di sini, ya. Mirip dan hampir sama di sini. Oke. Ini adalah keadaan penurunan curam saat itu di BTC, sehingga setelah itu terjadi dan kita lihat ternyata semakin naik dan naik kembali. Ya, kita lihat. Oke, sebelum aku jelasin lebih lanjut, jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-share ke teman-teman yang lain atau komen di bawah video ini untuk kalian memberikan tanggapan atau pertanyaan yang positif pastinya. Kalau yang negatif ya nggak apa-apa, silahkan monggo. Gitu aja. Oke, sudah subscribe ya, sudah. Oke, lanjut. Begini, aku jelasin dulu. Ini adalah awal 2018 saat itu terjadi dan keadaan itu menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang masuk di Bitcoin, alias dikatakan nyangkut. Mereka beli di 275 juta waktu itu, sekitar 300 juta lah, karena ini kan kenaikannya sangat kencang sekali. Teman-teman semua teman-teman yang ikut BTC itu pada bergembira, oh beli pasti profit kok, tenang aja. Ternyata terjadi penurunan tajam, setajam-tajamnya sampai teman-teman itu waktu itu menghilang tiba-tiba. Udah ternyata minus juga kok. Oke. Alhasil 2019 mulai naik lagi terus stuck atau stay di harga ini, turun lagi ke 90, 70 sampai ke 60 juta, turun lagi, dan pada saat terakhir di 63 juta dia naik sampai mendekati 1M atau sekarang sudah tertinggi itu 950 juta. Ya. Alasannya apa? Yang aku tahu waktu itu adalah ini dia. Ini dia 26 Januari 2018 Inggris bakal larang Bitcoin CS. Bitcoin CS intinya ya semua Bitcoin yang termasuk kripto, yaitu ETH, Doge dan teman-temannya. Itu Inggris melarang Bitcoin. Setelah itu terjadilah penurunan tajam seperti ini. Karena berita ini sudah pada ketakutan. Orang-orang yang memegang Bitcoin sudah pada ketakutan, dan dia di sini bilang Perdana Menteri Inggris Theresa May menyatakan sedang mempertimbangkan untuk menyusun peraturan yang lebih ketat dalam transaksi penjualan dan pembelian Bitcoin. Hal ini diungkap May di Forum Ekonomi Dunia Davos pada hari Kamis tanggal 25 bulan 1 2018. Ini lihat tanggalnya persis. Nah, ini kita lihat tanggalnya itu, lihat. Ya, kita lihat di bawah. Cetung, berapa ini? 2017 bulan 12. Tepat tanggal 1-nya. Nah, di sini mulai turun tajam. Januari, tepat saat ada mengatakan Inggris bakal larang Bitcoin, ya.
Dan setelah itu alhasil Inggris kembali untuk bilang bahwa no problem berjual belikan Bitcoin atau cryptocurrency. Di situ mulai naik sampai sekarang, dan saat ini terdengar lagi suara ya, Cina melarang mata uang kripto. Nah, ini yang membuat saat ini keadaannya turun tajam sampai 50%, ya hampir 50% penurunan tajam. Itu karena ini, Cina resmi melarang perdagangan mata uang kripto. Tanpa harus dibaca bawahnya, dari judulnya dia udah tahu maksudnya adalah ya nggak boleh memperdagangkan mata uang kripto untuk Cina. Dan hasilnya turun. Ini adalah kesempatan emas karena polanya sama aja gini loh. Kemarin orang-orang Inggris atau pemerintahan Inggris ingin membeli Bitcoin tapi sudah terlalu mahal. Waktu itu pastinya kepengen dia lebih murah dong. Caranya bagaimana? Caranya memblow up, membumingkan sesuatu berita yang menakut-nakuti para pemegang Bitcoin agar dia menjual, agar harganya turun. Paham ya? Ketika harganya turun sesuai dengan keinginan dari pemerintahan Inggris, dia membeli Bitcoin yang banyak dan mendapatkan hasil yang sangat spektakuler jelasnya. Ya, sampai 900 juta. Dan saat ini pembacaan logikaku adalah sama. Cina akan membeli Bitcoin di harga murah. Nantinya akan mengeluarkan peraturan baru di mana memperbolehkan perdagangan mata uang kripto kembali. Nah, di situ ini adalah hal yang paling menarik bagiku. Ini secara pribadi menarik bagiku untuk mengambil kembali, membeli kembali, untuk menyimpan kembali namanya Bitcoin, kripto, entah ETH, BTT, BNB yang gede-gede ya ada kayak gitu-gitu. Dan semua mata uang kripto menurutku ya itu sangat istimewa karena ini jarang terjadi. Mungkin siklusnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, nanti pasti ada lagi. Cuman ingat, ketika dia udah penurunan tajam seperti ini, akan ada kenaikan lebih tajam. Ketika ada penurunan tajam, akan naik lebih dan lebih tajam lagi. Lebih dan lebih gila lagi kenaikannya. So, kesimpulannya adalah persiapkan diri untuk menabung Bitcoin dulu. Yang nantinya akan menjadi next generation tentang mata uang berbentuk digital yang akan booming, dan itu bisa diasumsikan menjadi dunia baru, dunia bisnis baru yang sangat istimewa kelak. Kita masih awal, kita masih baru, kita masih booming hal-hal yang seperti ini karena memang ini hal baru bagi kita kan. Bitcoin, cryptocurrency, banyak yang belum tahu. Tapi nanti saatnya terjadi itu gila-gilaan ini Bitcoin. Gila-gilaan Bitcoin. Oke, itu aja pesan saya. Terus satu lagi, ini kan tentang Bitcoin, ETH dan lain-lain. Sekarang kita akan memperhatikan, aku ngasih satu koin yang mungkin membuat kalian terkejut, membuat kalian sangat-sangat, kalau yang udah biasa ya, kalian sangat-sangat wih, keren nih kayaknya gitu. Harga Pucoin itu waktu itu ada di 15 dolar satu koinnya. Sekarang ada di harga 2,7. Tahu sendiri Pucoin itu untuk melihat charting yang biasanya koin-koin micin yang kemarin aku buat di video-video sebelumnya, seperti Mochi, seperti Crew, seperti yang Kill, sama kayak kemarin yang video sebelumnya. Itu aku lihatnya di mana? Di Pu, dan akan digunakan. Dan untuk koin-koin micin selalu memberikan link chart, itu chartnya menuju ke Pucoin. Berarti apa? Pucoin itu sangat bagus. Pucoin itu sangat-sangat digunakan untuk
mereka yang menggunakan micin, token-token micin, token-token baru, token-token yang bisa dikatakan berbasis BSC, ya, berbasis BNB lah, BSC 20, ya. Berarti ini sangat banyak digunakan dan harganya sekarang sangat murah, yaitu harga yang sama dengan awal low-nya PooCoin. Harganya 2,7 dolar. Waktu itu saat PooCoin termurah itu 2,2 dolar. Sehingga mengasumsikan logikanya adalah PooCoin akan naik juga ketika nanti Bitcoin akan mengalami kenaikan yang drastis. Jadi persiapkan diri untuk menyimpan mata uang kripto utama seperti Bitcoin, ETH, Tron, ADA, apa itu lagi, Polkadot, kayak gitu-gitu. Karena nantinya akan boom pada saatnya. Oke? Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Ya walaupun tetap gunakan resiko yang mungkin kalian bisa terima. Cuman ini yang pasti boom sekali harganya. Oke, itu yang bisa aku berikan tentang PooCoin juga ya, PooCoin juga. Dan yang lain terserah mau memilih mungkin GMR, ini ada iklan di sebelah GMR yang Gamer Finance ya. Terus ada namanya Sabaka Inu itu, atau mungkin yang lain, terserah kalian. Cuman aku ingetin bakalan boom sekali, dan yang pasti PooCoin juga akan boom sekali. Dan Pancake pun, kalau kita lihat Pancake ya, kalau lihat kita tentang Pancake yang selalu kita gunakan swap, yang selalu kita gunakan untuk membeli sebuah koin micin atau koin baru, itu harganya di bawah banget yang namanya PooCoin atau Pancake ya. Pancake itu selalu digunakan, ingat, Pancake selalu digunakan untuk membeli sebuah koin micin, apalagi BNB ya, BSC ya, dan segalanya lah. Ada farmnya, ada liquidity-nya, ada lengkap, dan itu selalu digunakan Pancake. Itu sangat-sangat familiar banget orang-orang yang di micin. Nah, itu harganya sekarang ada di bawah harga pertama kali Pancake swap itu diluncurkan. Ya, harga dolarnya adalah 0,0449 dolar, anggapannya 0,05 dolar. Sekarang ada di 0,043 dolar. Jadi kita bisa ikut namanya Pancake Swap atau PooCoin yang akan boom sekali pada saatnya nanti. Oke, itu aja saranku, dan komen di bawah tentang apa yang aku buat saat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share kalau suka video ini. Bye-bye, selamat malam. Di sini jam 8.41 soalnya. Selamat malam. Kalau yang ngelihatnya pagi, selamat pagi. Kalau yang ngelihatnya sore, selamat sore. Kalau lihatnya tengah hari, selamat tengah hari. Oke, dadah. Saya Yonas Prayoga. Bye. Happy investasi dan happy trading.